Ini 6 hari dari telur, berarti ini ikan umurnya ini baru 3 hari dari dia menetes. Iya betul. 3 hari dari dia netes, ini ikannya masih halus banget. Ini 1 cm kurang ini sih kayaknya, masih halus banget, masih segede serabut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu di Simak lagi. Gua kebetulan lagi di Jakarta Selatan, tepatnya di Jagakarsa di Cipedak. Nah, gua lagi di Jamal SS Farm ini, Bang ya. Iya. Nah, kebetulan di sini Bang Jamal itu petani ikan mas koki jenis apa nih, Bang, di sini? Jenis rancu. Rancu. Jenis rancu di sini. Red white ya. Nah, kebetulan di sini karena farm banyak, Bang Jamal juga ternak di sini yang memang lumayan gede di sini tuh. Kita mau belajar sih gimana sih cara breeding ikan mas koki, si semok yang berharga lumayan fantastis. Nah, Bang Jamal, kita ini kan mau belajar cara breeding ikan mas koki. Yang pasti yang pertama itu kan kita indukan. Dari indukan itu kan kita memilih male dan female. Nah, ya, itu buat ngebedainnya itu susah nggak sih kalau ikan mas koki? Ikan mas koki ya mudah ya. Pertama usianya minimal 6 bulan ya, atau usia matang ya. Kalau misalnya betina di sirip dayung depan polos. Iya, kalau jantan ada semacam butiran atau kayak semacam pasir laut ya, putih-putih gitu. Pasir laut ya. Iya. Nah, itu untuk sebelum kita breeding itu kan kita udah milih indukannya. Itu yang disiapin apa sih? Siapin tempat ya, di kolam bisa, di akuarium bisa. Kalau misalnya di akuarium 1 meter kali 50, tinggi 30 atau 40 cukup. Kalau di kolam 1x1 atau 2x1 cukup, sama medianya eceng gondok ya. Eceng gondok. Alami ya. Itu buat dia naruh telurnya. Iya, buat naruh telurnya. Nah, itu proses mereka kawin itu biasa berapa lama tuh, Bang? Biasanya kalau emang benar dia mau buang telur ya, kita cek, terutama betina ya. Kita cek perutnya agak lembek ya, isi telur. Biasa kita masanya jam segini sore. Jam 4 sore atau jam 5 sore. Kalau besok pagi kita cek sekitar jam 6 atau jam 7. Jadi Bang, medianya itu yang disiapin apa aja tuh Bang sebelum di-breed? Eceng gondok. Kalau yang alaminya, kalau misalkan yang buatan bisa pakai tali raffia. Pakai tali raffia itu dibikin kayak disasak kayak iya, pohon gitu ya? Iya betul. Iya. Itu sama air ya, harus bersih, harus baru bisa fresh. Tapi dalam artian harus inap 1 malam. Udah ada oksigen. Biasa kalau di ikan lain ada pengaruh nggak sih buat kadar pH gitu? Kalau mas koki pH 6,5 ya. 6,5. Iya. Idealnya dia pH Iya. segitu ya. Kalau untuk suhu mas koki di 27 atau 28 sampai di 32 atau 31 lah. Oh, maksimalnya di 31 lah ya. Iya. Stabilnya memang di 27 28 gitu. Stabil sih di 28, antara 28 30 lah. Antara 28 sampai 30 suhu Iya. stabilnya. Nah, itu setelah dia proses kawin itu buat nandain itu ikan mau telur atau enggak, itu lihatnya dari apanya tuh? Kalau betina biasanya kita cek di perutnya ya, agak buncit, agak lebih gendut perutnya, terus kita pegang agak-agak empuk ya perutnya atau lembek ya. Itu biasa sih mengandung telur ya. Apalagi kalau misalkan dia pernah buang telur, itu lebih gampang lagi. Biasanya 2 atau 3 minggu kemudian buang telur lagi. Untuk Mas Koki sendiri ini sih untuk dia proses kawin itu biasa butuh makan waktu itu berapa lama tuh?
Dia makan waktunya sekitar, tergantung ya, kalau ada juga yang jam 5 pagi buang telur, ada yang jam 4 pagi buang telur, ada juga yang jam 6 atau jam 7 buang telur, kira-kira 2 atau 3 jam ya selesai. 2-3 jam. Itu dari proses disatuinnya. Kalau disatuinnya dari sore, dari jam 4 atau jam 5 sore. Tapi besoknya udah nelur biasanya gitu. Iya, udah telur. Berarti sekitaran memang nggak lama dia 24 jam itu biasa udah kelihatan gitu ya ada telurnya. Iya, nggak sampai 24 jam ya Nggak pada sampai paginya. 24 jam. Iya. Oh, oke. Berarti mungkin lebih kurang ya 12 jam lah ya gitu. Iya. Kalau jangan sore, paginya dilihat Paginya. gitu ya. Tapi ya nggak semuanya kadang langsung nelur, kadang dikeluarin hari ini nggak nelur ya. Mungkin besoknya kita nggak usah diangkat dulu, biarin aja ya. Kita cek lagi besok paginya. Nah, kalau misalkan buang telur, mau buang telur ya hari kedua. Tapi lihat dulu kalau misalkan di airnya keruh, banyak buang kotoran, kita harus sipon lagi, isi lagi air baru. Oh, dia nggak boleh kotor gitu medianya. Medianya, iya. Karena Harus kalau bersih misalkan terus. kotor, nanti kesian di larvanya kalau misalkan menetas air udah tercemar sama kotoran indukannya. Oh gitu. Itu memang pengaruhnya biasa di apa sih kalau ke larva itu kalau memang airnya kotor itu? Karena kan dia amis setelah buang telur kan. Kalau ada juga orang yang ganti air sebagian, diisi lagi air yang baru. Oh gitu. Iya juga. Nah, terus dia kalau dari proses dia nelur itu sampai dia telurnya netes itu biasa makan waktunya itu berapa lama? Kalau netas 3 hari dia netas. 3 hari? Iya. Oh dia 3 hari? 3 hari netas, terus 3 hari kemudian larvanya itu mulai belajar berenang ya. Sudah bisa lari di air lah. Tapi dia tetap itu indukannya itu tetap dua-duanya itu di dalam kolam. Oh enggak, dia setelah nelur kita harus pantau. Setelah telurnya habis segera kita angkat. Karena kalau misalkan nggak diangkat, dia sambil nelur sambil makanin telurnya. Oh itu dua-duanya diangkut. Iya. Jadi Iya. tinggal telur Tinggal aja di kolam. Iya betul. 3 hari netes. Nah itu cara nanganin burayaknya itu sulit nggak sih? Cara nanganinnya kan 3 hari netes ya. 3 hari kemudian kan udah bisa berenang. Nah setelah itu kan udah berenang itu kita kasih kutu air atau artemia atau kutu air yang halus lah. Itu dari udah netes dia langsung kan udah bisa makan itu. Iya, kalau udah berenang ya setelah 3 hari setelah netasnya. 3 hari dari menetas. Iya betul. Oke, dari 3 hari menetas itu ikan udah bisa makan artemia atau kutu air ya. Iya, kutu air halusnya. Nah, itu terus kalau untuk siklus dia ada siklus pergantian air atau apa nggak sih untuk nanganin burayaknya itu? Kalau misalkan kita ngeluarin dia akuarium ya, itu biasanya setelah dia netas berenang, saya bilang berenang itu biasanya langsung kita pindah ke kolam agak besaran, kolam 2x1, kolam 2x2, Itu untuk agar lebih maksimal pertumbuhannya. oh maksimal. Memang dia memang ngikutin wadah, kalau makin besar wadah makin cepat dia besar gitu Iya ya. betul. Nah, ada nggak misalnya semacam ditaruh harus pakai apa namanya sih aerator atau apa gitu sih? Oh iya, kalau waktu indukan juga waktu kita mija aerator ya agak kencang ya, jangan pakai filter nanti kesedot. Oh kalau pakai filter sedot? Iya betul, aerator cukup. Aerator Filter cukup. aja, iya. Oke, nah mungkin kita bisa langsung jalan kali ya, kita lihat sekaligus yang lagi dikawinin mungkin sama yang masih di pembesaran gitu, kali boleh ya bang ya? Oh iya, boleh. Oke, kita lihat nih ikannya yang ada di kolam yang lagi di breed, semua ada di kolam. Kita mau lihat lagi yang diproses, yang lagi dikawinin nih. Nah, ini dia nih. Ini contohnya, ini udah pakai media ceng gondok. Ini airnya sebelum dikawinin disediain berapa hari nih, Bang? Ini kebetulan ada penampungan ya, penampungan air. Jadi begitu kita mau kuras langsung diisi, langsung ditaruh ikan bisa. Oh gitu. Karena nggak 100% air sumur langsung. Nah, ini kan ditaruh paranet nih. Ini fungsinya buat apa nih, Bang, paranet nih? Ini paranet karena di sini banyak hama ya, kayak misalkan kucing atau kalau malam kadang ada burung bangau. Bisa ganggu juga ya. Iya, resiko hilang indukannya. Nah, jadi kalau Sama buat ini juga ya. Satu lagi kalau misalkan dia udah ada anakannya, biasanya kan capung atau
serangga lah, biasanya buang telur di sini sengaja dia Ya, begitu ya. ada telur, jadi bisa makan anakan ikan. Jadi kalau misalnya ada ini terjaga dari hama kayak semacam itu ya. Tapi kalau burayak itu misalnya kayak nyamuk itu bisa mengganggu juga nggak sih? Biasanya anakan nyamuk ya atau jentik nyamuk itu Iya. enggak sih, karena lebih cepat kan Mas Hoki besarnya. Oh, Nanti lebih jadi cepat dia ya? dimakan sama ikan Mas Oh Hoki. gitu. Paling memang kayak capung atau apa Iya, gitu jenisnya lah gitu. Iya, karena serangga-serangga. predator ganas itu makan anak ikannya. Oh, yang penting fungsinya berarti taruh ini buat nyegah itu juga salah satu ya. Iya, betul. Dan juga bisa buat ngatur suhu ya kalau Iya. paranet ya. Kalau Biar nggak iya, terlalu kalau panas mungkin Iya. paranet. Kalau ini mungkin buat nyegah hamanya nih biar nggak masuk jadi ke sini. Salah satunya yang kayak tadi capung, segala macam lah, mungkin kucing atau burung dari gangguan dia jadi bisa kecegah buat ganggu ambil indukannya atau telurnya nanti bisa dirusak gitu. Nah terus kita mungkin mau lihat yang udah jadi burayak. Ini kita udah lihat proses yang lagi dikawinin. Nah ini proses ini burayaknya ini. Nah ini udah umur berapa hari nih? Ini kurang lebih 6 hari ya dari 6. telur. 6 hari dari telur. Iya. Ya lihatnya ini. Ini. Nah, ini 6 hari dari telur, berarti ini ikan umurnya ini baru 3 hari dari dia menetes. Iya betul. 3 hari dari dia netes, ini ikannya masih halus banget ini. 1 senti kurang nih sih kayaknya, mungkin masih halus banget, masih segede seujung. serabut. Iya. Jarum. Nah masih seujung jarum gini. Dia kira-kira itu kalau sebulan itu jadi ukuran itu berapa senti sih? Ada sih di sana ya, kurang lebih sekitar 3 cm mungkin ya. 3 sentian ya. Iya. Kalau ini yang segede gini nih udah makan kutu air nih. Atau Iya, ini artinya- baru istilahnya baru dia pengenalan lah. Makanya kasihnya yang benar-benar halus airnya. benar halus. Tapi Iya. memang paling bagusnya ini dia kalau makan burayak gini apa sih yang paling aman? Karena biasa ada ikan juga itu dikasih kutu air bisa rusak kayak kutu jet. Oh iya, segala macam. makanya hati-hati kutu air kan ada yang galak ya. Iya. Ada yang malah nyerang anak ikan ya. Bisa habis anak ikan kalau misalkan kutu airnya yang nggak bagus atau yang galak gitu. Jadi kita pakai saringnya juga saringan yang halus atau saringan santan gitu kan. Heeh. Halus ya, jadi benar-benar halus yang keluar. Oh, yang halusnya memang didiamin di sini, yang paling halusnya keluar itu yang dikasih makan dia. Iya, 3 kali atau 3 hari berturut-turut kita kasih yang benar-benar halus. Setelah 3 hari ke sana agak kasar nggak apa-apa. Oh, gitu. Saringannya kayak saringan lebih kasar nggak apa-apa ya. Penting kotoran aja nggak ikut atau ada apa seperti keong atau apa itu kan makanan anak ikan juga itu predator juga keong. Tapi kalau Bang Jamal sendiri di sini makanya kutu air atau Artemia sih lebih sering? kutu air sih. Kutu air terus. Iya. Nah kutu air lebih bagus, istilahnya lebih kalau untuk orang mungkin lebih ngenyangin ya. Jadi dia cepat pertumbuhannya. Oh, iya, Kalau proteinnya lebih Artemia bagus. terlalu halus lebih lama. Oh, gitu. Nah mungkin nih kita udah lihat nih yang umurnya ini masih umur 6 hari, jadi masih makan kutu air, masih segede jarum banget ini sih. Iya. Ini masih ditaruh. Sekitar 2 minggu baru kelihatan ya. Itu ada aeratornya di situ, dipakein paranet ini buat nyegah nggak terlalu panas ikannya sih. Iya. Itu mungkin kita mau lihat yang udah umur 1 bulanan. Nah, itu yang mana Bang? 1 bulanan. Ada di sana. Oh, oke. Jadi di sini kalian juga bisa lihat proses-proses perkembangan ikannya itu segede mana, dari proses itu breedingnya, tahap breeding, perkawinan, breeding anakannya. Mungkin kita telurnya nggak ada karena di sini mungkin lagi nggak ada. Jadi kita lihat langsung yang udah umur 1 bulanan. Nah, ini yang udah umur 1 bulanan segede jempol sih, segede jempol sih lebih kurang ya. ikannya. Ini memang warnanya masih hitam dia sih. Iya, masih hitam. Mungkin kira-kira sekitar 10 hari atau 2 minggu baru mulai mutasi warnanya. Sebagian tadi juga. Kalau Sebagian. Oke. sebagai apa? 1 bulan lagi sih baru mulai makin jelas warnanya, ada yang mulai keluar putihnya. Itu kita mau lihat boleh nggak nih Bang? Iya boleh. Mana lihatnya nih? Bisa juga nangkepnya nih. Bisa nggak? Banyak. Sambil saringan. Nah susah nih lihatnya nih, tangkapnya dia udah agak gede. Bentar kita ambil saringan. Nah kita panggil dulu ikannya nih.
Nah ini kan yang udah lebih kurang nih, umur 1 bulan ini lebih kurang segede jempol lah, jempol sedang, bukan jempol orang gemuk ya. Beda sejauh kali ini jempol orang gemuk. Nah ini udah umur 1 bulanan ya. Iya. Dia Ini warna masih udah disortir juga sih. Oh, udah disortir juga. Iya, sortir saya. Jadi sortir dari umur berapa sih Bang ikan ini kalau disortir? Disortir dari usia 3 minggu kita udah sortir, atau 2 minggu sortir, tergantung. Jadi apa? Dia makin sedikit populasinya makin cepat besar. Itu dan makin bagus. disortir dipilih yang apa tuh Bang biasanya? Pertama kalau masih kecil itu ekor ya. Ekor. Iya, seperti ekor, bentuknya apa sih? Ekor 2 atau bentuknya ikan mas kita buang, atau ekornya nggak sempurna, ada yang kelihatannya bengkok atau Cacat gitu cacat ya. lah ya hitungannya. Ya kita buang. Jadi yang sekiranya ekornya ini rapi masuk sini. Oh gitu, baru Itu di apa? pembicaraan. Seleksi itu kurang lebih yang keluar 50%. 50% dari total anakannya. Anakan, iya. Terus sekitar ini setiap kuras sekitar 4 hari kita cek lagi setiap hari, terus kita setiap kuras cek lagi. Itu Memang kalau Mas Koki sendiri ini memang telurnya itu biasa jadi anakannya itu berapa banyak itu? Dari totalnya masih seluruh ya sebelum disortir itu? kurang lebih bisa dari 1.000 sih, bisa sampai kalau rancu ya 1.000 bisa sampai 3.000 atau 4.000 ya. Kalau tergantung indukannya besar kecilnya juga sih. Tapi paling sedikit biasa berapa sih jadinya? Paling sedikit bisa juga 500 atau 300 ekor. 500. Iya. Tapi dia maksimalnya itu bisa di angka ribuan ya? Bisa, iya. Ya. Nah kalau udah begini nih, ini kan masih hitam dia. Proses mutasinya itu di usia berapa biasanya? Usia sekitar 2 bulan ya, udah mulai 1,5 bulan sih baru apa biasanya udah mulai kelihatan sedikit ya, tapi mulai agak jelas 2,5 bulan atau 2 bulan. 2 bulan setengah atau 3 bulan. Iya, udah makin jelas lagi sih 3 bulan ya. Ini airnya dibiar hijau gini atau ada siklus ganti air sih? Oh dia iya ada siklus apa ganti air 1 minggu 2 kali atau 4 hari sekali. Tapi gantinya total gitu? Total iya. Kita harus benar-benar bersih ya. Kita sikat semuanya. Harus benar-benar bersih dia biar tetap sehat, nggak ada parasit, lumut-lumut. Jadi kalau siklus dia lagi ganti air ini kan berarti diambil dulu semua, diangkut, dipindahin dulu, dibersihin gitu? Iya betul, dibersihin. Jadi butuh waktu setengah hari lah kurang lebih ya. Setengah hari. Setelah Iya. pengisian air dia langsung kan taruh lagi ya? Pas lagi, balikin lagi. Iya. Jadi seminggu 2 kali. Lebih kurang ya gantinya Senin Kemis lah gitu ya, lebih kurang. Iya. Seminggu 2 kali. Itu buat bantu jaga dia lebih cepat besar juga kayaknya. Besar kalau sama dia tetap sehat ya. Sehat. Sama nafsu makan juga. Oh. Kalau kita jarang ganti air biasanya nafsu makannya kurang. Nah, Jadi mengaruh ke pertumbuhannya. kalau biasa nih misalnya telat ganti air gitu ada nggak sih bisa kena penyakit? Resikonya? Gitu? Iya. Oh iya, resiko penyakit ya. Kalau ganti air itu biasanya iritasi di air agak merah-merah di bawah perutnya atau di sirip-siripnya. Itu kalau misalkan kita diamin aja bisa jadi penyakit insang, atau bisa juga white spot. Oh, white spot. Iya, itu kalau nggak buru-buru ditangani ya lumayan banyak korban ya biasanya. Untuk cara nanganinnya sendiri pakai apa tuh? Kalau white spot kita kasih obat semacam bleach sama garam ya. Taruh di ember begini bisa nih. Taruh di agak tempat panas ya, dijemur seharian sampai besok ya baru kita balikin lagi sini. Oh gitu. Berarti kayak di wadah tadi itu taruh bleach dulu airnya. Iya. Biar seharian dulu. Iya betul. Ya kalau misalkan ada wadahnya lagi sih di akuarium lebih bagus lagi, kasih heater. Biar Itu lebih bagus lagi di indoor ya. Baru nanti setelah sehari dia di air itu dipindah lagi. Iya. Nggak, kalau misalkan di akuarium dia bisa sampai 3 hari udah benar-benar sehat, baru bisa pindah ke kolam lagi. Ini kalau misalkan keadaan darurat ya, nggak ada akuarium bisa pakai bak plastik gitu, dijemur seharian. Biasa sih bisa. Untuk panen nih, kita mau nanya soal panen. Mas Koki itu sebenarnya idealnya itu dipanen itu dia di usia berapa? Tergantung nih, kalau misalkan kita pengen lepasnya size baby
kisaran size 7,5 sampai 9 sentian. Itu usia 3 bulan sampai 3 bulan setengah ya. 3 bulan sampai 3 bulan setengah. Iya, siapannya. Nah, ini untuk Bang Jamal sendiri di sini ngejualnya itu khusus partai besar atau bisa satuan? Kebetulan karena tempat terbatas, saya juga produksi terus ya tiap 2 minggu. Karena tempat itu ya keterbatasan tempat, jadi saya main cepat kebanyakan ya, seringan. Saya lebih utamain jual ke seller atau ke hobis atau ke tim 30 ekor minimal. Tapi saya siapin di satu kalau memang udah di grooming di filter. Oh. Itu jumlahnya kurang lebih 60 sampai 80 ekor. Nah, dia bebas pilih sesukanya dia 30 ekor. Tapi di sini Bang Jamal jualnya minimal per 30. Per 30 rata-rata ya, keseringan ya. Iya, karena main cepat. Sisanya itu biasanya saya jual ke reseller. Nah, kita boleh tahu harga nggak sih? Kalau untuk per 30 ekor itu berapa sih harganya yang mau jual? Per 30 ekor, ya udah kita jual di angka 12 juta ya. 12 juta 30 ekor? Iya. Itu satu batch ya. Satu batch? Iya, saya satu kolam lah. Saya grooming khususnya kayak gini nih. Nanti kolam besaran sana, terus masuk ke kolam filter 2 atau 3 minggu. Nah, setelah size-nya cukup, saya calling ke yang pesan ya. Kebetulan inden ya ini, nggak ready terus ya. Oh, inden. Iya. Jadi kalau misalnya nih orang mau beli itu harus pesen dulu, nanti bagikan baru disiapin gitu. Iya, karena udah ada yang pesen sebelumnya, dia udah pasti ada yang pesen duluan. Jadi ikut antrian. Jadi harus sabar. Jadi ikut antrian juga kalau mau ngambil di sini ya, ikan jenis. Ya, kalau misalnya yang satuan kadang nggak mencukupi kuotanya ya. Nah, itu kadang saya jual satuan. Oh gitu. Iya, karena ada kriterianya juga untuk memenuhi yang per 30 itu. Kalau untuk satuan itu biasa di harga berapa sih? Untuk satuan, untuk yang kualitas show di 1 juta sampai 1,5 jutaan ya. Lumayan. Yang size-nya 7,5 sampai maksimal 9. Size baby ya? Iya, di atas itu biasanya lebih lagi. Sejauh ini nih Bang Jamal kan udah nyiapin juga nih ikan yang memang untuk kualitas show. Udah ada sih belum prestasi yang udah diraih ikan dari hasil ternakan Bang Jamal? Oh, hasil ternak saya kebetulan, saya juga terima kasih ya untuk para groomer ikan saya ya. Alhamdulillah prestasi yang pernah tercapai sih Grand Champion ya. Grand Champion ikan dari saya sampai 3 kali. 2 kali di putaran liga, 1 kali di kontes online kemarin ya, IGOC. Dan di Desember kemarin ada juga dapat baby champion. Baby champion. Iya. Untuk juara 1-2 sih, juara 1-2-3 sih kayaknya sih lumayan banyak juga. Berarti memang disiapkan juga di sini ikan yang buat show. Di sini ikan di sini udah ada prestasinya. Jadi kalau soal mungkin bicara harga yaitu relatif lah, Iya. Relatif lah, mungkin karena kan ya kembali ke selera. Kita kan mencari kualitas atau kuantitas. Yang pasti ya kalau memang ada kualitas ya pasti ada harganya. Semua mungkin sama ya, dunia hobi juga begitu Bang. Iya. Gitu. Tapi setidaknya dengan harga yang dibayar itu ada kepuasan yang didapat. Nah, untuk orang di sini yang pengen beli indukan itu bisa Bang? Bisa. Bisa. Jadi kalian mau mungkin belajar, orang mau belajar kemari, mau beli indukan juga bisa gitu Bang. Ke Bang Jamal di sini mungkin bisa datang langsung. Kalau soal harga mungkin ya datang langsung aja. Mungkin karena untuk tadi kan kita udah dengar harga per 30 ekor itu di angka 12 juta. Mungkin kalau indukan ya kalian menerka-nerka aja mungkin kisaran berapa. Karena kalau kalian punya anakannya kan ya kalian udah punya bayangan kalau harga 30 dan hasil anakannya berapa itu mungkin ya hitung-hitungan sendiri aja. Yang pasti di sini itu ada ikan-ikan berkualitas yang memang sudah berprestasi di sini. Nah mungkin itu aja nih Bang Jamal yang kita bahas nih. Makasih nih kita udah dikasih keliling farmnya, ngeliat-liat ikannya. Semoga makin maju terus dan ikannya makin banyak yang prestasi lagi. Oke, sekian dari saya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.